selamat malam dan selamat datang kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program yang kita sangat tunggu-tunggu. Kamu bisa karena mulai bisnis luar biasa. Yeay! Malam ini judulnya sangat menarik ya pemirsa ya, mengenai alpukat. Peluang bisnis di balik popularitas alpukat. Alpukat tuh bukan hal yang aneh ya buat kita ya, karena kita semua pernah makan alpukat dan kita bisa ketemu alpukat dimanapun, es buah ada, makan diet ada, dimanapun bisa. Jadi ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan bersama dengan saya, Tamara Huscianto, kita akan bersama-sama membahas alpukat selama 1 jam ke depan. Baik pemirsa, Kamu Bisa ini merupakan program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI atau Adventist Layman's Services and Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Pada malam hari ini kita sudah hadir bersama dengan kita narasumber-narasumber yang luar biasa pemirsa ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Baik, pada malam hari ini sudah bersama dengan kita Ibu Ida Uli Simbolon Limbong dari Bandung. Halo Ibu, selamat malam. Oh, oke. Oh. Boleh di-unmute Bu Ida? Oh, oke, sip. Selamat malam Ibu Ida. Dan selanjutnya ada Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Prof, selamat malam. Ya. Oke. Luar biasa Prof. Lanjut ada Dr. Insinyur Johana Taribuka dari Universitas Patimura Ambon. Halo Bu Johana, selamat malam. Selamat malam Bu Johana. Selanjutnya ada Dr. Insinyur Zakarias Hukom dari Universitas Patimura Ambon. Halo Pak Hukom, selamat malam. Juga para narasumber ahli maupun Ibu Uli sebagai narasumber praktisi dan juga selamat malam bagi semua pemirsa. Shalom. Shalom, luar biasa Pak Hukom. Baik, terima kasih banyak. Nah, pemirsa, jika pemirsa juga ada pertanyaan atau mau sharing tentang topik kita pada malam hari ini yaitu alpukat, boleh saja langsung dituliskan dalam kolom komentar kita di sosial media Hope Channel Indonesia dan juga bisa di call center kita. Baiklah, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita pada malam hari ini, kita akan sama-sama saksikan video profil berikut ini. Perkenalkan, nama saya Ida Uli Simbolon. Kami tinggal di Bandung, di daerah Parompong ya, Bandung Barat, dekat ke Lembang. Saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan tanaman atau pohon alpukat ya. Kebetulan pada bulan-bulan ini kami panen alpukat. Dari beberapa jenis pohon alpukat yang kami tanam, ada 3 jenis pohon alpukat yang kami miliki ini sedang panen. Yang pertama ini adalah jenis yang besar. Ini kalau pertumbuhannya maksimum bisa lebih dari 0,5 kilo per buah ya. Ukurannya cukup besar dan dagingnya tebal ya, berwarna kuning. Lalu jenis yang kedua adalah yang ini. Ukurannya lebih kecil. Ya, tapi ini sudah tua. Nah, kalau dia belum matang, dia warnanya hijau. Ya. Tapi kalau warnanya sudah berubah ungu seperti ini artinya dia sudah matang. Ini yang saya pegang ini sudah siap untuk dimakan. Ya, dia sudah matang, sudah lembut. Lalu jenis yang ketiga adalah yang ini. Ya, dia lebih kecil dari yang tadi. Kebetulan
kami sudah makan yang matangnya dan tersisa hanya satu. Perbedaannya kulitnya lebih bergerigi, ya. Permukaan kulitnya itu lebih kasar dibanding yang dua tadi. Dari ketiga alpukat ini, semuanya adalah jenis alpukat mentega. Wow, luar biasa ya pemirsa ya. Kita langsung saja ditanya sama Ibu Ida pada malam hari ini. Halo Ibu Ida, selamat malam Bu. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam Bu Ida, kita luar biasa sekali ya tadi udah lihat cuplikannya. Nah, saya penasaran nih Bu Ida nih, kira-kira sejak kapan Bu Ida sudah menanam atau berbudidaya alpukat ini dan sebenarnya awalnya itu kenapa bisa terdorong untuk berbudidaya alpukat? Dipersilakan Ibu Ida. Terima kasih teman-teman pertanyaannya. Menanam alpukat ini sebenarnya bukan hal yang baru buat saya ya. Dari kecil kami sudah mengenal buah alpukat ya. Ayah saya menanam pohon alpukat juga. Jadi dari kecil kita sudah terbiasa makan alpukat ya, karena rasanya enak dan khasiatnya juga bagus untuk kesehatan. Nah tentunya setelah saya menikah ya, kami tinggal di Bandung. Setelah kembali ke Bandung ya dari beberapa perjalanan, ada beberapa perpindahan ya, karena sekolah dan lain sebagainya. Semenjak kami di Bandung, kami selalu memiliki pohon alpukat di samping rumah ya, di depan rumah. Ada yang sudah tadinya tumbuh di sana dan ada juga yang kami tanam. Ya, jadi kalau dikatakan sejak kapan saya menanam alpukat ini, mulai dari kecil kita sudah terbiasa menanam pohon alpukat ini ya, dan saya bersyukur bahwa pohon alpukat yang kami miliki ini rutin berbuah dan juga buahnya lebat dan rasanya juga enak ya. Jadi saya senantiasa ingin selalu ada pohon alpukat di sekitar rumah. Kalaupun nantinya tidak bisa menanam lagi di samping rumah, kita coba untuk menanam di kebun. Nah saat ini di kebun kita ada beberapa, ada sekitar 5 pohon yang sudah kita tanam ya, sudah berumur 3 tahun. Kita harapkan dalam 2 tahun ke depan sudah berbuah. Namun di samping rumah ini tadinya ada banyak alpukat ya, ada sekitar 5 pohon alpukat yang kami miliki. Tapi karena ada hama ya, ada 3 yang sudah mati, kering, dan akhirnya sudah ditebang dan tinggal sisa 2 lagi. Tapi puji Tuhan yang 2 pohon ini buahnya lebat dan bisa dinikmati senantiasa saat musim berbuah ya, musim panen. Terima kasih Tamara. Luar berarti emang sudah dari kecil ya Ibu ya, sudah berbudidaya alpukat ini ya. Nah tadi kan dicuplikan tadi kan ada tadi Ibu ada show ada menampilkan 3 jenis alpukat mentega. Nah sebenarnya di pekarangan rumah Ibu itu ada berapa jenis Bu yang ditanam Bu? Nah yang di sekitar rumah itu ada 2 ya, ada 2 yang sekarang ini sedang berbuah. Yang tadi kalau saya tayangkan ada 3, jenis pertama dan kedua itu ada di halaman rumah. Sementara yang jenis ketiga itu ada di kebun. Begitu Tamara. Oke, berarti ini perawatannya setiap hari ya Ibu ya ke kebun dan ke di rumah ya? Atau bagaimana perawatan alpukat Ibu? Kalau ditanya perawatan alpukat ini sebenarnya nggak sulit ya, dan karena dia sudah pohon tinggi, ya perawatan yang kita lakukan sebenarnya adalah membersihkan lingkungan sekitar pohonnya ya, sekitar batangnya. Jadi rumput-rumput kita bersihkan dan daun-daunnya juga kita bersihkan ya. Dan selama ini sih saya nggak pernah merasa memberikan pupuk
karena memang sudah subur dan sudah tumbuh besar ya, termasuk yang di kebun juga, tidak terlalu banyak perawatan yang kita berikan, ya. Sekali-sekali ya kita apa namanya buat kompos di sekitar pohonnya untuk tanaman yang masih kecil ya. Jadi rumput-rumput, daun-daun kering itu kita apa namanya kita tumpuk di sekitar pohonnya sehingga itu menjadi kompos buat tanaman tersebut. Terima kasih, Mbak. Oke, menarik ya Bu ya. Apalagi yang terakhir itu saya jarang lihat yang ada bergergi-bergergi. Jadi saya penasaran juga nih Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Ida. Sekarang saya mau ke Bu Johana nih, Bu Johana. Berbicara mengenai alpukat pasti tidak jauh dari yang namanya hama atau enggak ya pasti akan ada yang menyerang ya Bu ya. Tapi pertanyaan saya adalah penyakit apa yang sering datang, yang sering alpukat ini akan datangi atau hama seperti apa Bu, dan sebenarnya kira-kira pemicunya apa gitu, kenapa hama itu bisa datang ke alpukat dan apakah ada cara untuk mengatasinya? Bu Johana, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Tamara. Emang kalau pada tanaman itu sering ada hama maupun penyakit, tidak terkecuali pohon alpukat. Jadi saya berbicara secara umum dulu tanamannya. Nah, beberapa jenis hama yang biasanya menyerang tanaman alpukat itu biasanya kita lihat di bawah daun itu ada tungau yang berwarna merah, kemudian ulat kipas, kemudian sejenis apis yang kita biasanya sebut dengan apis ini dia berwarna putih biasanya pada bagian ujung mudah daun ataupun pada sekitaran batang yang maksud saya bagian ujung dari tunas-tunas pohon. Kemudian kalau sudah ada buahnya, ada lalat buah, kemudian kumbang bubuk. Nah, sedangkan kalau untuk penyakit sendiri itu ada busuk buah, ada antraknose. Antraknose itu sejenis penyakit yang ada di buah yang bisa membuat buah itu menjadi lembek. Nah, kemudian kalau pada tanaman itu ada busuk akar atau kanker batang. Nah, busuk akar ini biasanya kita bisa lihat di perakaran itu ada gejala ringan, busuk, basah. Kemudian pada batang itu ada kanker yang biasanya ada muncul di batang itu berupa gom atau lendir yang kalau lama-lama akan menjadi kering dan keras. Kemudian ada bercak daun pada daun berwarna bercak coklat, kemudian juga ada penyakit jamur. Nah, hama dan penyakit ini bisa diatasi, tetapi karena buah alpukat ini kita akan makan langsung, jadi saya harapkan tidak menggunakan pestisida sintetik, baik itu untuk fungisida ataupun bakterisida ataupun insektisida untuk mencegah hama maupun penyakit. Sebaiknya secara alami kita bisa mencegah hama maupun penyakit dengan menata pohon itu jaraknya sehingga tidak terlalu dekat, sehingga iklim kelembapan menciptakan kelembapan yang cukup tinggi yang memungkinkan berkembangnya hama maupun penyakit. Kemudian selain itu juga kebersihan kebun. Kalau Ibu Ida hanya beberapa pohon, tetapi kalau di perkebunan besar itu ada harus dilakukan sanitasi secara rutin sehingga kebersihan kebun itu selalu terpelihara. Itu untuk mencegah juga munculnya hama-hama ataupun jenis-jenis penyakit yang lain yang dapat menyerang tanaman
ataupun juga buah. Pada saat panen kita harus menyimpan atau meletakkan buah-buah yang panen itu pada tempat yang punya sirkulasi udara itu cukup baik sehingga tidak mempercepat pembusukan. Karena kalau terlalu matang juga itu akan lama-kelamaan akan menjadi rusak. Nah, kalau untuk hama pada saat panen itu kecil sekali, tetapi kalau penyakit itu harus kita perhatikan karena berkembang sangat cepat sekali apabila ada suhu dan kelembaban menunjang bagi perkembangan penyakit. Terima kasih Mbak Tamara. Wah, ini sangat penting juga ya pemirsa ya terkait hama itu jangan kita pakai pestisida karena alpukat itu kita akan makan langsung ya Bu Johana ya. Terima kasih banyak Bu untuk insight yang luar biasa. Sekarang saya mau ke Pak Hukom nih Pak Hukom. Berbicara mengenai budidaya alpukat Pak. Kira-kira apakah membudidaya alpukat itu susah atau mudah-mudah susah gitu ya Pak ya? Dan bagaimana cara kita agar dapat membudidaya alpukat bagi orang-orang yang seperti saya mungkin yang memulai pertama kali Pak Hukom, dipersilahkan. Ya, baik Mbak Tamara. Jadi teknik budidaya tanaman alpukat ini sudah tidak lagi merupakan hal yang asing karena sudah banyak sekali penulisan artikel-artikel yang diposting di medsos ya, jadi bisa dibaca. Namun yang paling penting itu bahwa sangat mudah untuk membudidayakan tanaman alpukat ini. Ada dua cara. Kalau memang mau gampang sekali, ya beli saja bibit langsung di lapangan. Yang penting kita punya lahan sudah tersedia untuk menanam bibit yang akan dimasukkan. Persiapan tanah harus gembur, kemudian banyak bahan organik seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Ida. Lalu juga persyaratan untuk ketersediaan air tanah. Nah, air tanah ini biasanya berasal dari curah hujan. Tapi kalau tidak ada curah hujan atau daerahnya kering sekali, ya mungkin kita harus memberi air secara manual sehingga menjamin pertumbuhan. Karena pernah saya jelaskan bahwa air dan nutrisi itu kan satu paket, dan untuk pertumbuhan tanaman sampai dengan produksi itu dia membutuhkan makanan dalam bentuk ion. Jadi ini air harus tersedia cukup. Nah, kemudian kalau sudah tersedia lahan, cuma tinggal bibit yang sudah dibeli, hasil paling bagus itu adalah hasil sambung atau graftik, lalu ditanam dan dipelihara secara rutin dengan teknik tadi penyiraman, pemeliharaan, pemupukan, dan macam-macam itu sampai tanaman bisa tumbuh dan berkembang, berbuah, dan menghasilkan produktivitas dan kualitas yang maksimal. Ini paling penting sekali, jadi gampang. Kemudian yang kedua, kalau tidak mau membeli, bisa dibuat sendiri bibitnya. Jadi kalau sudah punya biji alpukat yang sudah ada, nah itu kita bisa semai. Jadi persiapan media tanamnya dalam polybag, kemudian kita bisa semai. Untuk semai kita harus membutuhkan waktu sampai tanaman itu bertumbuh dan dia memenuhi persyaratan sebagai batang bawah. Nah, batang bawah, nah ini nanti kita sambung dengan kalau ada pohon alpukat yang berkualitas, varietas unggul, nah kita bisa ambil bagian atasnya, pucuk ranting yang sudah
dewasa, dari tanaman induk yang dewasa yang punya pohon yang berkualitas baik, buahnya banyak, daging buahnya tebal, rasanya enak, sama seperti alpukat mentega yang dimiliki oleh Ibu Ida. Nah, dari pohon tersebut sebagai pohon induk, dan pohonnya harus sehat, tidak boleh ada kena terserang hama atau penyakit, dan produksinya harus memang stabil, tidak boleh putus-putus. Jadi paling minimalnya 3 tahun itu produksinya stabil maksimal. Nah, kita ngambil pucuk lalu kita sambung pada itu bibit yang kita sudah buat. Jadi kita membuat supaya batang atas itu dan batang bawah kita kerat supaya ukurannya sama dan dia bisa menempel dan itu bisa diikat secara kuat dan dibiarkan, nanti dia akan menyatu dan dia akan tumbuh sebagai tanaman atau bibit hasil sambungan. Caranya untuk melihat bahwa dia kompatibel atau bisa hidup, nah itu tidak ada tanda-tanda pengeringan pada batang atas. Artinya bahwa pucuk yang disambung pada batang bawah tadi bertumbuh normal, hijau, segar, dan itu dia memang siap untuk nanti jadi calon bibit yang memang sehat. Tergantung dari cara pemeliharaan. Jadi penyiraman setiap hari, lalu kita memberikan makan. Nah, nanti pada saat tanamannya sudah paling tidaknya berumur 1 tahun, itu paling minimalnya 4 bulan. Kalau itu kegiatan crafting atau sambung pucuk itu dengan baik, itu sudah bisa pindah ke lapangan. Nah, ini teknik-teknik yang sangat baik sekali yang bisa nanti pemirsa bisa juga lakukan. Untuk penyambungan alpukat ini, mendapatkan bibit alpukat ini tidak terlalu sulit. Karena apa? Karena tidak memiliki kambium yang cukup banyak sehingga mudah kelukaannya itu disembuhkan. Kemudian kalau untuk nanti mendapatkan produktivitas yang maksimal sesuai dengan potensi genetik, kita harus memang memelihara, memperhatikan pertama-tama adalah nutrisi dalam tanah. Karena nutrisi dalam tanah itu adalah salah satu penunjang untuk mendapatkan produksi berpohon itu yang banyak sesuai dengan potensi genetiknya, dan juga dia rasa enak, daging buahnya tebal, itu nutrisi harus sesuai dengan kebutuhannya. Nah, oleh karena itu tanah itu harus memang dianalisis sebetulnya, lalu diketahui hara-hara yang diperlukan itu harus lengkap, tidak boleh cuma 1-2, ada 13 hara makro mikro itu mesti ada, tidak boleh tidak. Nah, kebetulan dari Ibu Uli sendiri tidak pernah memupuk, tapi Ibu Uli memupuk dengan pupuk organik. Nah, pupuk organik itu lengkap sebetulnya, tapi kandungan hara makro mikro itu rendah sekali. Makanya harus kita tahu berapa kandungan hara makro mikro yang ada dalam kompos atau pupuk organik, lalu berapa di dalam tanah, apakah dia sudah cukup atau belum, lalu diberi, kalau belum cukup diberi tambah, kalau sudah cukup tidak usah diberi, dipelihara. Tapi dengan perkembangan dinamika pertumbuhan tanaman, setelah panen itu kan dia mengangkat nutrisi-nutrisi dari dalam tanah itu keluar dari lokasi penanaman itu sendiri, sehingga tanah itu menjadi terkuras dan makanannya makin berkurang. Itu dari tahun ke tahun. Oleh karena itu perlu dipelihara. Kenapa sampai produksi bertambah bagus, tapi produksi tahun-tahun berikutnya menurun, dan pada akhirnya tanaman mati karena nutrisinya makin hilang dari dalam tanah dan tidak dikembalikan oleh petani, sehingga tanamannya tidak baik pertumbuhannya, mudah terserang hama dan penyakit, dan produksinya menjadi turun,
dan hasilnya tidak ada. Nah, ini memang konsep-konsep yang sudah umum yang perlu diperhatikan oleh para petani. Ini yang sangat penting sekali. Terima kasih Mbak Tamara. Baik Pak, berarti memang sebenarnya cara membudidaya itu mudah ya Pak ya, asalkan kita tekad dan rajin untuk berbudidaya. Terima kasih banyak Pak Hukom untuk penjelasan yang luar biasa nih pemirsa. Nah, kita akan terus lagi nih berdiskusi bersama dengan para narasumber, tapi kita sama-sama saksikan video berikut ini. Wah, luar biasa ya. Banyak sekali pohon buah-buahnya sudah matang gitu ya pemirsa ya. Saat ini kita langsung tanya lagi nih ke Ibu Ida nih. Halo Ibu Ida, selamat malam. Ya, selamat malam Tamara. Tadi kan kita udah lihat ya Bu ya, pekarangannya banyak sekali buah-buah yang sudah matang siap untuk dikonsumsi nih Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Ida ini produk alpukat apa saja yang bisa dihasilkan dari buah alpukat dan kita bisa jadikan sebagai ide bisnis, Bu Ida? Terima kasih pertanyaannya Tamara. Pertanyaannya bagus banget ya. Produk apa saja yang bisa kita dapatkan dari alpukat ini ya. Selain kita makan buahnya secara langsung, saya rasa apalagi sekarang ini masyarakat kita pengen hidup lebih sehat ya. Jadi alpukat itu biasanya dimakan langsung tanpa ditambah gula dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berbicara dari segi bisnisnya, tentunya alpukat ini banyak sekali produk bisnisnya. Salah satunya misalnya jus alpukat ya. Kalau kita beli alpukat ya saat ini bervariasi banget harganya ya. Misalnya 25.000, 30.000, bahkan ada yang sampai 50.000 sekilo ya. Nah, 1 kilo itu paling ada yang 2, ada yang 3, mungkin ada juga yang 4 sampai 6 buah ya. Nah, kalau kita olah alpukat ini menjadi jus, tentunya nilai bisnisnya akan lebih tinggi ya. Jus, lalu smoothie, ya, bisa juga dibuat salad, ya seperti yang ditayangkan itu bisa juga untuk es krim, ya. Sekarang ini lagi tren es krim alpukat. Ya, karena berasal dari buah, isinya lebih banyak buah, diharapkan akan lebih sehat ya. Lalu produk lain apalagi yang bisa kita gunakan dari alpukat? Bisa juga sekarang ini produk skincare ya. Skincare itu diambil dari minyak alpukatnya. Saya coba untuk membuat minyak alpukat, mudah-mudahan nanti sempat ditayangkan videonya. Ternyata kenapa minyak alpukat itu mahal? Karena dari sekian
buah alpukat yang kita buat itu hasil minyaknya itu sangat sedikit, ya. Makanya ternyata nilai ekonomis dari minyak alpukat itu menjadi sangat mahal, ya. Dan itu bisa diminum langsung sama seperti minyak lainnya seperti virgin coconut oil, ya, lalu minyak zaitun bisa kita minum. Cuman saya coba tadi minum hasil dari minyak alpukat itu agak sedikit pahit dia. Berbeda kalau buahnya kita makan langsung, ya, manis dan legit. Tapi kalau minyaknya agak sedikit pahit ternyata, ya. Tapi bisa kita gunakan untuk skincare. Saya coba juga mengkombinasikan minyak alpukat ini dengan aloe vera, lalu ditambah sedikit vitamin E, ya. Krimnya itu kelihatannya sangat bagus, ya, dari penampilannya bagus, ya, dan diharapkan dari nilai nutrisinya ada minyak alpukat, yang dalam minyak alpukat itu ada tambahan minyak zaitun, ya, lalu ditambah lagi dengan vitamin E dan aloe vera atau lidah buaya membuat skincare ini menjadi sangat bernutrisi untuk kulit, ya. Dan salah satu kelebihannya adalah tanpa zat kimia. Ya, jadi bagi kita yang pengen hidup lebih sehat, sebaiknya kita menggunakan skincare yang tidak mengandung zat kimia, ya. Nah, produk lainnya bisa juga di daerah kami ini kan banyak yang menjual bibit tanaman, ya, seperti yang dikatakan sama dokter hukum tadi, bahwa kita bisa berjualan bibit alpukat, ya. Jadi kita budidayakan itu dari biji, lalu nanti ditempel, ya Pak, ya, ditempel dengan pohon alpukat yang sudah berbuah. Nanti itu akan mempercepat proses pembuahannya. Kita tidak menunggu waktu yang lama, ya. Jadi sebenarnya banyak sekali nilai bisnis dari membudidayakan alpukat ini, ya. Jadi bisa menjadi peluang bisnis yang luar biasa kalau kita memiliki pohon alpukat. Terima kasih, Tamara. Semoga saya bisa menjawab pertanyaan. Luar biasa Bu Ida, ya, benar-benar memang luar biasa, ya pemirsa, banyak sekali produk-produk yang bisa kita olah melalui avocado ini atau alpukat. Nah, sekarang saya mau tanya ke Pak Daniel nih, Pak Daniel, kira-kira Pak strategi yang paling tepat buat kita nih para pemula yang mau berbisnis atau alpukat ini, kira-kira apa nih Pak tips and triknya? Pak Daniel, disilakan. Baik, terima kasih Tamara. Jadi ada dua strateginya. Strategi sebagai pembudidaya, ya. Jadi kita produsen produk alpukat, ya. Dan yang kedua tadi adalah produk turunan, ya, produk turunan. Kalau kita mau produsen buah alpukat, ya memang sekarang kelihatannya harganya makin tinggi karena permintaan semakin besar, gitu, ya. Saya beberapa bulan yang lalu ke salah satu produsen pokat di Bengkulu, naik sudah harganya daripada yang sebelumnya, gitu, ya. Jadi kalau kita melihat ini ada beberapa kecenderungan di kita di Indonesia. Kita masih punya kecenderungan mau cari buah yang besar, gitu, ya. Mentega dan sebagainya itu sesuai selera, tapi besar. Bahkan ada yang alpukat satu buahnya 1 kilo atau 3/4 kilo, ya. Bijinya kecil dan sebagainya. Nah, ini memang ciri-ciri untuk keluarga besar sebetulnya, ya. Ciri untuk keluarga besar. Jadi kalau kita di Indonesia masih merasa seperti orang tua kita, ya,
anaknya 10, berapa begitu ya, seperti ibu saya 11 kakak beradik. Ya itu kalau mau beli buah cari yang besar begitu ya. Cari pepaya Bangkok yang besar begitu ya supaya cukup satu keluarga. Tetapi ini kita mesti melihat bahwa ada kecenderungan di kita sekarang masyarakat kita sudah mau menjadi nuclear family. Jadi catur warga 4 begitu ya. Jadi orang tua 2 anak. Itu kampanye dari eh, BKKBN sebelumnya. Sehingga kebutuhan kita sebenarnya nggak perlu banyak. Kalau kita beli apokat 2, satunya 1 kilo, 2 kilo, nggak habis. Saya sering di rumah saya makan, hanya saya sendiri, lama jadi busuk, jadinya nggak habis. Begitu ya, karena saya rasa lagi murah, saya beli banyak, begitu. Nah, jadi itu perlu dipikirkan. Tadi ada pokat yang varietasnya kecil, ya, varietasnya kecil, itu eh, perlu kita pikirkan untuk kita kembangkan ya. Karena tadi kalau untuk keluarga kecil cukup yang seperti itu. Saya sudah ke beberapa negara, saya lihat di Jepang, di Amerika Serikat, begitu. Mereka mengembangkan yang kecil. Kenapa? Karena misalnya dia orang yang diet ya, dia bawa 2 pokat untuk makan siangnya, begitu ya. Jadi dia kupas pokatnya terus dia makan begitu, ya. Jadi cukup, gitu. Tapi kalau dia bawa yang 1 kilo, pasti nggak habis, ya. Nah, jadi lebih praktis. Jadi kita perlu pikirkan seperti itu strategi marketing kita. Jadi jangan kita melihat pasar. Ya. Kalau pasar bikin yang besar, ya besar. Tapi jangan lupa bahwa keluarga-keluarga besar itu nanti lama-lama juga akan sadar bahwa tidak cukup. Jadi kalau kita lihat ya rumah tangga di Indonesia kalau beli pokat yang besar atau makanan buah yang besar gitu ya, nggak habis akhirnya dibuat jadi macam-macam. Ya, kalau saya makan makan pokat saya langsung tanpa gula gitu. Jadi diaduk lah, jadikan jus segala macam. Padahal yang makan terbaik itu adalah dimakan segar langsung tanpa dikasih gula lagi, tanpa yang lainnya. Nah, kita sekarang sedang kampanye kesehatan, jadi itu akan ini. Jadi kita perlu lihat. Kemudian tadi produk turunannya, ya perlu dipikirkan buat es krim, buat apa segala macam. Tapi tidak kalah pentingnya tadi yang mahal itu sebenarnya produk kosmetik ya. Kosmetik itu mahal. Jadi eh, perlu diketahui bahwa lemak dari pokat ini adalah unsaturated, lemak tidak jenuh ya. Lemak tidak jenuh dan bagus bagi kesehatan. Justru orang gemuk makan pokat bisa kurus. Saya pernah makan pokat gitu sering turun berat badannya. Padahal itu banyak lemak kan. Buah yang banyak lemak selain kelapa adalah pokat katanya. Tapi kok bisa kurus gitu ya. Nah jadi itu baik untuk ini. Jadi tadi saya kurang perhatikan bagaimana cara mengekstraksinya minyaknya ya. Tapi mungkin kalau secara ini perlu dapat dilakukan secara ekstraksi kimia ya, ekstraksi kimia di ekstrak kombinasi fisik dan kimia. Jadi di ekstrak itu hasilnya akan menjadi lebih banyak sebetulnya ya, lebih banyak rendamannya. Tapi tadi itu perlu diperhatikan rasa ya. Tapi kan kalau untuk kosmetik tidak dicicip ya, tidak dicicip. Jadi kalau misalnya kita buat lotion atau apa untuk lulur kulit dan sebagainya, itu harganya justru akan jauh lebih besar, lebih mahal ya. Karena skincare itu kan nggak harganya ratusan ribu. Ya. Padahal tadi pokatnya harganya khususnya pada waktu panen raya ya. Panen raya kita bisa memproduksi gitu ya, memproduksi produk ini ekstraksi lemak dari ini kan sudah ada seringnya ada kita lihat ada produk kosmetik skincare pokat begitu ya. Nah, ini memang lahir minyaknya gitu ya. Itu akan lebih baik karena apa? Karena antioksidannya juga tinggi. Ya, antioksidannya tinggi sehingga kalau kita jadikan seperti itu dia akan nilai jualnya akan lebih tinggi daripada kita hanya jual pokat. Terima kasih.
Luar biasa, banyak dapat tips and trik nih ya pemirsa ya dari Pak Daniel. Terima kasih banyak Pak Daniel untuk tips and triknya ya. Kiranya juga bisa menginspirasi para pemirsa di rumah. Baik, sekarang saya mau ke Bu Johana nih Bu. Menurut Bu Johana nih Bu Johana, mana yang lebih menguntungkan Bu? Kita jualan alpukatnya aja atau olahan alpukatnya nih menurut Bu Johana? Mungkin yang Bu Johana pernah lihat di pasar atau di bagaimana Bu? Dipersilakan Bu Johana. Boleh di-unmute, Bu Johana? Ya, terima kasih Mbak Tamara. Kalau menurut saya sebaiknya produk jadi. Kalau buah itu tadi seperti kalau di tempat saya avokat itu kalau dijualnya itu tidak kilo, tapi jual per buah. Belakangan ini sudah per kilo. Kalau kita bandingkan buah utuh sebelum diproses itu lebih murah. Kalau kita makan di rumah makan, restoran, itu bisa sampai 35.000 jus avokat. Nah, jadi juga kalau kita bikin seperti tadi Ibu Ida katakan bikin salad, nah itu kan lebih sehat. Jadi produk jadi yang lebih menguntungkan Mbak daripada kita makan buah utuh, buah yang baru panen gitu. Begitu Mbak Tamara. Jadi sebaiknya produk jadi karena sangat menguntungkan. Banyak-banyak turunannya yang bisa kita dapatkan, misalnya jus, misalnya juga es krim. Nah, banyak yang bisa di smoothie dimanfaatkan dari buah avokat tersebut. Jadi saran saya prospeknya kalau kita sudah jadikan olahan. Terima kasih Mbak Tamara. Olahan ya Bu Johana ya. Luar biasa, terima kasih banyak Ya. Bu Johana. Saat ini saya mau bertanya kembali kepada Bu Ida nih Bu. Bu, kira-kira nih boleh di-share nggak Bu tantangannya apa aja Bu selama berbudidaya alpukat ini, dan kira-kira gimana sih Bu cara untuk mengatasi tantangan tersebut nih biar kita tahu nih Bu. Dipersilakan Ibu Ida. Baik, terima kasih pertanyaannya Tamara. Seperti yang sudah dijelaskan sama Dr. Joanna tadi ya, beliau sudah banyak menceritakan hama apa saja yang bisa menyerang pohon alpukat ini dan apa yang harus dilakukan. Namun dari pengalaman saya sehari-hari, yang paling sering menjadi saingan ya dari pohon alpukat ini adalah benalu. Ya, di tempat kami ini saya tidak tahu apakah itu dibawa sama tupai atau dibawa sama burung ataupun udara dan lain sebagainya. Benalunya itu subur sekali. Jadi sering sekali benalu ini menutupi pohon alpukat itu sehingga daunnya menjadi kalah ya, tidak terjadi fotosintesis lagi. Jadinya yang makmur itu adalah benalunya. Nah, yang bisa kami lakukan adalah kami suruh mahasiswa ya atau petani yang ada di sekitar kita itu memanjat dan memotong pohon benalu itu. Bahkan terkadang hampir semua cabang-cabang dari pohon alpukat itu harus kita potong karena sudah tertempel dengan benalu. Ya, jadi itu salah satu tantangan yang kami hadapi dalam membudidayakan alpukat ini ya. Lalu yang kedua tantangannya adalah di daerah kami ini juga banyak monyet dan juga tupai. Ya, kadang-kadang monyet itu menjadi pemilik utama. Ya, malah kita yang takut untuk mengusir mereka karena mereka kadang-kadang sampai bergerombol datang manjat di pohon alpukat itu ya. Dan yang paling mengesalkan adalah monyet ini hanya mengambil sebagian, ya, dia makan sebagian lalu dilempar ke bawah. Ya, jadi kadang-kadang sangat kesal juga ya, karena kita nggak bisa
yang bisa kita lakukan hanya menghalau ya. Kadang-kadang suami saya beli ketapel, beli batu lalu diketapelin ya. Tapi itu monyet itu hanya sebentar aja pergi, sebentar lagi sudah datang karena kita kan nggak bisa 24 jam untuk mengawasinya. Lalu yang berikutnya adalah tupai. Ya, tupai ini juga menjadi masalah buat pohon alpukat yang kami miliki ini. Karena tupai ini juga suka menggigit dan dia tidak menghabiskan itu buah alpukat. Dia hanya menggigit sedikit-sedikit ya, lalu nanti alpukat itu jatuh. Dan kita tentunya nggak bisa mengkonsumsi lagi ya karena sudah luka. Kita juga tidak percaya diri lagi untuk memakannya ya kalau sudah buah alpukat itu luka ya. Lalu yang berikutnya adalah ulat bulu ya. Jadi memang sering sekali kita tidak mau menanam pohon alpukat di sekitar rumah karena memang salah satunya adalah adanya ulat bulu ya. Ulat bulu ini akan memakan daun-daun muda dari alpukat tersebut sehingga pertumbuhannya menjadi lambat dan bahkan kalau dalam posisi mau berbuah, buahnya itu tidak berkembang lagi secara maksimal. Lalu yang saya lihat juga adalah kutu putih. Kutu putih ini juga banyak menempel di daun alpukat ini. Nah, karena pohonnya sudah tinggi kan sulit untuk kita untuk menjangkaunya. Jadi ada satu nasihat dari rekan kerja di sini dikatakan rajin-rajinlah membakar daun-daun di bawah alpukat itu gitu. Nggak usah apinya terlalu besar tapi ada asap ya. Namun kita tidak terlalu tidak terlalu senang menggunakan metode itu karena menyebabkan polusi juga ya, polusi di sekitar kita. Jadi boleh kita coba juga sekali-sekali tapi tidak sering-sering. Namun ya apa boleh buat karena pohonnya sudah sangat tinggi ya kita abaikan saja. Jadi kita mengharapkan sisa-sisa dari kuman itulah yang kita dapatkan. Dan puji Tuhan sih sebenarnya walaupun banyak tantangannya terutama pohon alpukat kali ini walaupun perubahan musimnya terjadi ya seharusnya sudah habis musimnya sekarang. Padahal sekarang ini kami baru panen gitu dan buahnya sangat sangat banyak. Tadi dikatakan sama Pak Hukum bahwa harus rajin juga menambah unsur hara dari tanah tersebut karena memang dalam proses berbuahnya itu menyedot nutrisi dari tanah. Nanti akan saya praktekkan Pak. Karena ini memang buahnya sangat banyak saat ini dan tentunya sangat menyerap nutrisi yang dari dalam tanah ya. Jadi supaya nanti untuk panen berikutnya kami akan mencoba bagaimana caranya supaya unsur haranya tetap terpenuhi dan pohon alpukat ini bisa bertahan dengan baik. Terima kasih Tamara. Luar biasa Bu Ida, terima kasih banyak untuk sharingnya juga ya Bu ya. Jadi kita nih yang memulai juga jadi tahu bagaimana cara mengatasinya. Baik pemirsa, kita akan sama-sama saksikan UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa berikut ini. Alpukat. Alpukat. Alpukat? Buah alpukat ya? Alpukat mentega sama alpukat biasa. Alpukat mentega dan alpukat madu. Alpukat mentega, alpukat Mickey, alpukat aligator, dan lainnya. Alpukat mentega sama alpukat biasa. Memperhalus kulit ya, untuk jantung dan juga untuk kesehatan tubuh. Untuk kulit agar supaya tetap cantik dan kemudian untuk jantung dan kemudian untuk menurunkan berat badan. Untuk kesehatan kulit, untuk kesehatan mata, untuk kesehatan jantung. Untuk mata, untuk jantung, untuk kulit. Berasal dari Indonesia? Mungkin dari Meksiko ya, Amerika Latin.
Dari Indonesia kali ya? Amerika Selatan? Avocado. 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 Saksikan Kamu Bisa, Karya Mulia. Bisnis luar biasa. Luar biasa ya pemirsa ya, UIKB yang tadi sudah saksikan bersama-sama. Tapi pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kita bersama-sama membahas mengenai alpukat ya, nggak kerasa. Dan jika memang pemirsa masih ada pertanyaan lagi, boleh langsung dituliskan dalam kolom komentar. Jadi nanti tim kita akan berusaha untuk menjawabnya ya pemirsa ya. Jadi saat yang indah ini kita akan mempersilahkan kepada para narasumber kita yang telah hadir pada malam hari ini untuk memberikan closing statement-nya. Baik, bisa dimulai dari Ibu Ida terlebih dahulu, dipersilahkan Ibu Ida. Baik, dari saya menanam pohon alpukat itu sangat banyak manfaatnya ya. Selain buahnya yang bisa kita nikmati secara langsung, lalu bisa kita buat produk-produk lain juga supaya lebih menarik, lebih lebih berpeluang bisnis ya, dan juga bisa menambah nutrisi kesehatan lainnya dari bahan-bahan lainnya ya. Selain itu juga menanam alpukat terutama di dekat dengan lingkungan kita tinggal ya, tentunya memberikan suasana adem ya, suasana segar, dan sering juga memberikan keteduhan ya, apalagi kalau sudah sangat panas matahari. Pohon alpukat itu kita bisa berlindung di bawahnya ya untuk mencari udara segar. Oleh karena itu mari menanam alpukat dan merasakan manfaatnya yang luar biasa. Luar biasa Ibu Ida, terima kasih banyak untuk konsennya Bu. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Johana. Baik, terima kasih. Avokat memang banyak manfaatnya. Untuk itu banyak-banyak mengkonsumsi alpukat sehingga kesehatan kita boleh terjaga. Kemudian produk-produk yang yang perlu kita perhatikan, yang juga memberikan income tambahan bagi kita. Demikian Mbak Tamara. Bu Johana, dipersilakan kepada Pak Daniel, Pak. Baik, terima kasih. Avocado merupakan produk yang bergizi tinggi, baik bagi kesehatan, tetapi juga mempunyai prospek ekonomi yang baik. Harga relatif stabil sepanjang tahun dan bahkan cenderung naik karena kesadaran kesehatan. Maka apabila saudara pemirsa ingin membuka peluang baru, boleh mencoba menanam buah alpukat. Kalau Ibu Ida bisa menanam alpukat, maka para pemirsa pasti bisa. Luar biasa, kalau Ibu Ida bisa, pasti kita bisa. Terima kasih banyak Pak Daniel. Selanjutnya Pak Hukom, Pak, dipersilahkan. Ya, jadi peluang untuk pengembangan alpukat ini cukup besar di Indonesia, karena Indonesia punya agroklimat yang memang cocok dengan alpukat sumber asalnya dari Amerika Tengah, Meksiko. Lalu untuk perbanyakannya tidak terlalu sulit, pemeliharaan pun juga tidak terlalu sulit. Yang penting supaya jangan terkena berbagai macam serangan hama, penyakit maupun gulma, benalu. Nah itu kita harus memelihara sebaik-baiknya dengan perhatikan asupan nutrisi yang tepat. Kemudian rajin untuk bisa memangkas, pengaturan pohon alpukat dengan baik sehingga tidak terlalu tinggi, berbentuk meja dengan tajuk yang luas, dan itu bisa diatur dan mudah dipanen ketika nanti alpukat sudah masak secara psikologis. Ini peluang-peluang yang sangat baik dan tidak terlalu sulit. Alpukat termasuk produk buahan, komoditi buahan yang memang
sangat laris dan dicari oleh semua konsumen di seluruh dunia. Terima kasih, Mbak Tamara. Amin, luar biasa Pak Hukom ya. Terima kasih banyak kepada narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Ibu Ida, ada Bu Johana, ada Pak Daniel, ada Pak Hukom. Terima kasih banyak untuk ilmunya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan acara Kamu Bisa hingga detik ini. Terima kasih banyak, dan kiranya topik kita pada malam hari ini juga mengenai alpukat dapat menjadi ide inspiratif bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, saya Tamara Sucianto bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Jangan lupa selalu saksikan Kamu Bisa, karena mulai bisnis luar biasa. Selamat malam.